Selamat pagi Pertiwi. Jadi Opung terima rapor dulu ini ya. Jadi ada ceritaku tentang nerima rapot ya. Jadi ceritanya begini. Jadi ada ceritaku tentang seorang ama-ama, bapak-bapak ngambil rapot anaknya, disuruh istrinya karena kebetulan istrinya pergi pesta kan begitu keluar kota. Jadi mau nggak mau bapaknya lah disuruh, ya kan. Singkat cerita sampai lah ini di sekolah, masuk ke ruangan kelas anaknya untuk nunggu antrian kan begitu. Itu yang udah padat kan, bayangkanlah 35 anak, iya kan, 35 anak. Orang tua ada juga yang bawa istrinya, apa nggak padat itu kan gitu. Jadi ditunggunya lah kan. Budiman maju, Kaleb maju. Pikirnya kan, kok nama anakku nggak dipanggil-panggil, yang terlewatnya ini pikirnya gitu kan, karena memang namanya si Abdul. Zakaria maju, lah Zakaria Z, huruf paling terakhir kok maju, pikirnya gitu kan. Setelah habis semuanya, ya kan, baru dipanggil ini orang tua Abdul. Majulah dia, Bu, nama anak saya kok terakhir dipanggil, Bu, padahal nama anak saya huruf A loh yang kelewatnya, Bu. Enggak, Pak, ini pemanggilan nama anak sesuai dengan ranking dan prestasi. Berarti anaknya paling bodoh. Paling terakhir dia dipanggil walaupun nama anaknya dari huruf A. Oh gini ya, Bu. Malu sendirilah bapak itu kan. Ya Bu, gimana Bu? Bagaimana anak saya, Bu? Kata bapak ini kan, ini Pak, si Abdul ini, Pak. Cobalah bapak nasihati dulu di rumah. Bikin lagi supaya bagaimana caranya ini semangat belajar, Pak, supaya diperbaiki, Pak. Untuk naik di kelas 5, Pak, karena kebetulan anaknya di kelas 6 kan. Kelas 5 supaya ditingkatkan lagi, Pak. Ini, Pak, nilainya kurang memuaskan ini, katanya gitu kan. Wah, kurang memuaskan bagaimana maksud ibu, katanya gitu kan. Iya, Pak, ini Pak, coba bapak lihat dulu, Pak, ini nilainya ini di bawah rata-rata ini, Pak, katanya gitu kan. Loh, coba saya lihat dulu, Bu. Coba bapak lihat dulu nih, Pak. Agama 55, PKN 51, matematika 43. Aduh. Bayangkanlah dulu, Pak. Iya kan, Pak? Lihatlah ini, Pak, rata-ratanya ini 50 ini, Pak. Makanya harus diperbaiki lagi nih, Pak, kata si ibu guru kan. Datang bapak ini, apa dibilangnya? Udah mantap ini, Bu, udah hebat ini, kata. Hebat gimana, Bapak? 51 dibilang hebat. Ini, Pak, di bawah rata-rata. Loh, Bu, zaman aku dulu sekolah, tahu enggak Ibu? Ranking 1 umum di kelasku itu dulu, paling tinggi dapat nilai 10. Anakku dapat 50. Itu kan 5 kali lipat artinya. Apa nggak hebat itu? 5 kali lipat. Datanglah gurunya ini kan, apa dibilang? Pak, itu zaman Bapak dulu. Ini beda, Pak. Kalau zaman Bapak dulu penilaian dari 1 sampai 10. Zaman sekarang, Pak, dari 1 sampai 100, Pak. Nggak bisa Bapak samakan. Loh, sekarang, Bu, buktinya apa? Kalau nilai jelek itu pasti merah kan? Ibu lihat sendiri nih, tintanya hitam semua. Dikasih lagi pengertian, Pak, zaman sekarang nggak ada lagi pakai tinta merah. Semuanya hitam memang, Pak. Tapi jumlah nilainya itu yang Bapak harus perhatikan. 5 kali lipat. Jadi itulah tadi aku ngambil rapor, ya kan. Tadi sebetulnya sudah berdebat sama orang rumah, ya kan. Kau aja lah ngambil, kau aja lah, katanya gitu kan. Kau aja lah, Pi, katanya gitu kan. Ayo udahlah kalau kayak gitu. Mungkin dia lagi bawaan malas kan begitu. Mintalah dulu uang. Mana tahu nanti ada mau dibeli atau ada mau ditutupi. Enggak, udah ketutup semua itu. Masalah mau dibeli nantilah itu, pulang dari ngambil rapor kalian. Mana tahu minta jajan anakmu ini, nantilah itu, kata istriku kan begitu kan. Jadi begitu nyampe aku di kelas, ya kan, ternyata aku orang paling terakhir yang datang. Aku tengok di sini, aku perhatikan kan, Mak, isinya mama-mama semuanya. Cuman kami 3 bapak itu pun aku paling terakhir kan begitu. Mulailah ibu itu memberikan sepatah 2 patah kata, mulailah dipanggil, ya kan, nama-nama anak dari kelas 1A, karena kebetulan anakku kelas 1A, ya kan. Jadi ku perhatikan, ya kan, ketika contohnya dipanggil orang tuanya si Felicia, ya kan,
bincang kan, datang mamanya si Felicia ini, dibuka dompet, ya kan, dikasih lah sebagai tanda ucap, disalamkan lah sama si ibu itu sebagai tanda ucapan terima kasih, ganti kado gitulah. Kalau ku bilang itu wajar itu ya, karena itulah ungkapan kita terima kasih. Kecuali kalau sebelum nerima rapot kita kasih, itu namanya uang suap. Kalau ini enggak, ini ucapan terima kasih. Dipanggil lagi anak yang kedua, mamanya si Putri, begitu juga, ya kan? Selesai bincang dikasih. Datang lagi mamanya si Mawar, begitu juga, bincang dikasih, ya kan? Datang aku, mampus lah ini. Nggak ada uang ku kantongi. Oh, ketahuan. Berarti istriku nyuruh aku pergi ke sana ke sekolah ngambil rapot karena dia nggak mau ini uang keluar ini. Karena pikirnya ini uang keluar ini, nggak ada uangku. Biarlah uangmu yang keluar, pikirnya gitu kan. Sementara aku nggak pegang uang. Aduh, kayak mana lagi dipikir begitu kan? Kan tadi kan masih ada dua bapak. Ku tengok, ku perhatikan bapak. Dia kan bincang. Nggak ada ngasih. Mak, sama nasib kami, pikirku kan. Nggak ada titipan dari rumah. Masuk lagi bapak-bapak yang kedua, begitu juga, bincang, salam, tapi nggak ada yang ditempel. Mampus lah ini, pikirku, asli nggak ada mengantongi uang aku tadi. Kayak mana lah mungkin? Ya kan namanya juga bapak-bapak yang ngantongi uang, mama kan gitu, nggak ada budget di situ. Suruh ngambil rapot, ya ngambil kan gitu kan. Kadang aku begitu juga, aku salamkan aja guru itu, nggak ada aku kasih apa-apa. Kayak mana mau dibilang, apa mau dikasih kan begitu. Emang ya bang, tapi enggak apa-apa lah, paling tidak ya kan dari 25 murid 3 nggak ngasih, masih ada 22 orang yang ngasih, kan lumayan itu, ya kan, daripada 0 sama sekali. Setelah itu ya kan permisi pulang aku keluar kelas, ku lewatilah kelas 1B karena anakku ke kelas 1, aku ke kelas 1B. Ku ikutlah ke dalam nggak sengaja, ku tengok wali kelasnya ini kok murhing lah, ini pikirku gitu kan, kenapa ini murhing ini, yang adanya masalah beban berat ibu guru ini, pikirku gitu kan. Begitu agak maju lagi, ku tengok lagi dalam, tahu kalian, rupanya yang ngambil rapot semuanya bapak-bapak. Udah di gambarnya ini, nggak bakalan dapat, aku pikirnya gitu kan. Ku tengok asli yang ngambil rapot bapak-bapak semua. Mati bangun, nggak kendali lagi dia menyalam ini, pikirnya gitu kan. Karena habit itu, kebiasaan itu yang tahu dan mengerti adalah mama. Kalau bapak-bapak ini apalah. Mama-mamanya bendahara ya kan. Kurasa biar tuh kalian kalau wali kelas itu pulang itu pergi lantai langsung pergi makan-makan atau pergi ke mall, ada dibelanjai, ya kan, menikmati salam-salam dari orang tua murid tadi. Kalau guru kelas 1B ini langsung pulang ke rumah, apa mau dibelanjai? Mungkin datanglah setelah masuk ke ruang guru, mungkin kan sama-sama kan semuanya kan, ayo bu mau ke sana dulu, mau ke mall, mau ke mana, ibu mau ke mana? Enggak, aku mau pulang aja ke rumah. Jadi tahu enggak kalian, bagaimana membedakan mana wali kelas dan mana guru bidang studi? Gampang itu. Kalau pas lagi kayak gini terima rapot, musim terima rapot, pergi kalian ke mall, lihat di situ. Kalau udah belanja di situ, itu udah pasti itu wali kelas. Tapi kalau kalian perhatikan, mana guru yang langsung pulang ke rumah, itu guru bidang studi itu, nggak dapatan. Bisa tuh kalian bikin pendataan. Por TV. Jadi itu cerita tentang bisa ku bilang itu pengalaman lah. Ya, pengalaman yang didramatisir. Sebetulnya nggak seperti itu. Ya kan namanya juga cerita, ya. Jadi aku mau ucapkan sama guru semuanya, ya, bapak guru, ibu guru yang sudah mendidik kami semua dan juga anak-anak kami, ya, terima kasih, kalian itu pahlawan tanpa tanda jasa. Seberapapun yang dikasih uang hamuleteon atau uang terima kasih sama kalian itu gak sebanding sama apa yang kalian bikin sama anak-anak kami, ya. Jadi kami apresiasi sekali. Kalau yang tadi itu cuma cerita aja itu, ya.
Kalau gue bilang dunia pendidikan di Indonesia ini masih luar biasa lah. Guru-gurunya masih care sama anak-anak. Ya kalaupun ada guru-guru yang nggak apa itu cuman oknumnya itu ya. Jadi semangat untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia kalau perlu, ya kan? Jadi itu dia, ya. Dan itu aku pesankan sekali lagi sama ibu-ibu wali kelas, bapak-bapak wali kelas, ya. Setelah pulang sekolah, ini masih jam 11, Pak. Pulang nanti ngambil rapot, memberi rapot sama anak-anak. Kalau boleh, Pak, pulang dulu ke rumah, nggak usah dulu ke mall. Kasihan nanti guru bidang studi. Kelihatan kali perbedaannya nanti, Pak. Ya kan? Atau bagi-bagi kan begitu kan? Ah, gitu dia, ya kan? Ya aku bukan bilang apa namanya ya mata duitan guru ya enggak, ya kan? Karena kami pun juga di kampung dulu kayak gitunya, ya kan? Kalau udah ambil apa namanya terima rapot gitu ya, kadang ubi lah dibawa, kadang pisang lah dibawa, kadang beras lah dibawa sama guru kan begitu. Itu tanda terima kasih itu nggak masalah itu. Oke, selamat pagi Pur TV, salam Parbelak.